Dan akan seperti apa game kedua kali ini. Choji, Oji bersama Bude Clara akan nemenin kalian di game yang kedua dari Best of Three Series Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang akan merdeka di game kedua kali ini? Dan jangan lupa nge-blast sensasinya para caster dan juga para analis di arah mid lane kali ini. Udah ada pertempuran dan Jebun menggunakan Selena. Violet menggunakan Cho membuka vision ke arah Purple Buff, tapi ternyata informasi telah diberikan tidak adanya Purple Buff untuk kali ini menuju ke arah Orange Buff. Informasi udah ada Jebun yang standby dengan satu buah trapnya di sini Bude Monster. Yap, ini harus dimaksimalkan dengan adanya Selena juga terus-terusan ngepres, ngebuka, dan jangan sampai terbebas. Ini fungsinya Jebun dan seperti ini nih, wow, bisa leronya langsung mengenai Jack Lee dalam bahaya satu. Tarikan lagi, Jack Lee masih bisa bertahan. Dia sempat untuk flee, kabur, dan damage yang diterima ternyata belum cukup untuk bisa menumbangkannya. Dan teman-teman dari Dewa United juga langsung merespon dengan sangat baik. Mereka berkutat di area Purple Buff, tapi dari tim RRQ nggak mau mundur. Mereka tahu harus nge-press. Dewa dari early game maju ke area samping. Ada Crusher yang hadir pula dengan Violence yang muncul satu persatu. Damage diterima oleh Violence, sempat flicker, tapi nyatanya di Jack Lee tersandwich sudah. Dan pertukarannya adalah 1-1. Semuanya langsung rusuh ke area jungle, Oji. Yes, itu ada pertukaran yang gak adil. Seorang Violet, apa yang dia lakukan? Kalau menurut aku pribadi, dia bisa mundur ke arah belakang, flicker terus ke arah belakang, sedangkan lihat Altamis di arah sana mencoba diganggu Blast. Sekarang seperempat dalam terakhir, Crusher belum level 4, Jack Lee belum level 4, karena yang overturn, karena masih bisa diberikan. Flip menuju ke arah belakang, Jack Lee salah jalan, tapi Crusher lihat tidak meninggalkan temannya. Crusher, I'm offended, dan juga kali ini belum punya, tapi Don't Run Wolf King yang menyelamatkan hari ini seorang Jack Lee. Jangan labur para raja, pas banget untuk arah Kisena. Don't Run Wolf King. Ya, aduh Bude Selatan. Pas banget sih dengan dia menggunakan flickernya hanya untuk menyelamatkan temannya. Dia nge-flicker, ngehentiin 3 member dari tim RRQ, dan itu nice save banget dari Crusher. Malahan sekarang setelah hal itu terjadi, RRQ mereka nggak fokus kepada objektif, mereka mau yang lain. Mereka berfokus ke area lain atau lane lain dari Turtle. Turtle berhasil diamankan gratis, tis. Dewa mendapatkan keunggulan dari Turtle, tapi dari RRQ mereka mau coba untuk nge-push bawahnya nih. Agak sedikit berbeda pergerakan dari kedua tim ini, Choji. Iya, kalau dilihat sih ini kebalikannya dari game pertama di mana RRQ yang lebih barbar di early-nya, mengingat dia punya Xbox, dia punya Jibun gitu. Dia bakal bisa move dengan gampang tanpa takut harus tereliminasi karena kekuatan mereka di early yang sangat kuat. Sementara dari Dewa sendiri justru dia mengambil arah yang lebih ke apa ya, bisa bilang aman, nyantai gitu kan, nyari-nyari dulu. Dari Samo Hati juga bener-bener nge-observe dulu isi bus kayak gimana gitu kan, pelan-pelan masih pasti gitu Bude kalau menurut aku di early-nya. Oke, perlahan tapi pasti, dan teman-teman RRQ juga mereka berotasi terus-terusan. Ini yang RRQ harus perhatikan adalah sebenarnya kan blast-nya ya. Mereka harus berusaha mencari perhatian atau terus-terusan kayak ngeliat blast-nya jalan ke bawah. Ini yang ngelindungin atau yang jalan bersama blast itu ada 3 member. Siapa tahu mereka bisa ngedapetin sesuatu mungkin ya, dan itu akan menguntungkan Blast. Tapi Samo Hate sudah terlihat di area jungle. Violence berhadapan dengan Samo Hate, siapa yang berusaha untuk mengeluarkan inisiasi terlebih dahulu. Karena Samo Hate juga dengan enaknya dia tinggal nge-eject, ngasih makan ke area Crusher, apalagi orang dekat di area turret. Itu ya tinggal bersih-bersih aja sih ya Choji ya. Iya bener banget, dan mengingat sekarang Blaze ya yang tadi karena Bude ngomong tapi ntar dulu Bude didorong keluar Bude dari tower. Yang overturn telah dikeluarkan begitu saja dan bottomnya langsung hilang ditelan Bumi dari seorang Alice. Bahkan RRQ Sena kali ini bakal kehilangan lagi 1 poinnya. The Violet juga sempat lower the White Dragon yang objektif, tapi 3 player dari tim RRQ menempel ketat pergerakan dari Blast. Blast tidak dikasih rongga untuk diculik, bahkan Banana pun harus turun dari laningnya karena mereka tahu seperti bakal ada bapak Turtle yang takut air Bude Monster. Kita bisa lihat dari kamera Fruity Sosro, Turtle Cam-nya, dan teman-teman dari Dewa juga sudah hadir di sini. Tapi RRQ, Violence sudah terbuka posisinya, terkena Abyssal Trap dari Samo Hate, tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan kerusuhan di area Turtle. Taka masuk dengan Blood Owl-nya, tapi dari samping sana Violence belum sempat untuk mengeluarkan BO Dragon-nya. Bun pun hadir, semuanya sudah berkumpul di area sini, dan Offended muncul. RRQ termakan begitu banyak, tapi apa yang dilakukan oleh Dewa adalah mereka malah mengorbankan
menjalankan 4 membernya, bahkan 5. It's a wipe out RRQ di area turtle satu persatu posisinya. Walaupun mereka harus terhenti dengan beberapa sisi yang dimiliki oleh Dewa, tapi begitu on point, masuk dan gak berhenti di sini. Mereka ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi, Oji. Yes, bahkan para pemain dari tim RRQ mereka mendapatkan white out di menit segini itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena mereka harus dominasi 3 lane yang berbeda. Lihat, dia dapetin 1 turret, dia dapetin 1 buah turret lagi dari top lane. Mikol dari bottom lane, bakal menjadi pilihan dan replay. Tapi kali ini bakal nanti aja karena Jebun bakal coba dilempar begitu saja injektor ke arah belakang. Jebun bakal coba kabur ke arah situ, tapi udah gak ada lagi 1 buah flicker dan 1 blade attack. Menumbangkan Jebun, memulangkan Jebun ke base-nya Bude Monster. Sepertinya kali ini para pemain dari tim RRQ Sena mereka tidak boleh terlalu ofensif karena bisa dibilang walaupun mereka berhasil mendapatkan wipe out, tapi daya gedor tim fight mereka masih kurang. Alias hero scaling ini masih menit 6, masih belum mumpuni untuk menumbangkan para pasukan dari tim Dewa United. Bude Monster silakan. Ya, dan ngelihat hal ini RRQ tentu lagi berada di atas awan nih dengan perbedaan network yang di tangan RRQ. Mereka berhasil mengungguli, belum lagi level dari Blast. Dia udah ngedapetin level 11. Dan bahkan dari teman-teman Dewa yang paling tinggi adalah level 8. Jadi begitu jauh keunggulan yang RRQ miliki di game kedua kali ini. Snowballing yang terus terjadi seharusnya harus mereka pertahankan. Yes, betul banget. Tapi lihat di arah bottom lane bakal ada para pemain dari tim RRQ yang memasang menuju ke arah seorang Krasa, tapi Krasa masih mencoba untuk bertahan dan bakal lihat damage yang diberikan dari jauh dari seorang Blast memberikan sedikit pok terhadap turretnya. Dan bahkan di sini kita lihat RRQ memimpin dengan 21.000 gold dan masih mau dapat turtle selanjutnya. Choji silakan. Iya, kalau ngelihat tadi wipe out ya, wipe out pertama dari seorang RRQ kepada Dewa United itu karena balik lagi seperti aku bilang di Banana Pick tadi ya, dimana tim fight dari seorang RRQ ini kuat banget cuy. Ada Taka dan juga Banana dengan Xbox dan juga Alice ya, dimana Alice nyedot darah, Banana juga melakukan true damage gitu dengan Lasting Sanity yang membuat kalau misalkan Dewa terlalu rapat tim fightnya itu bakal berbahaya. Apalagi ngelihat dari Dewa sendiri di sini hero-heronya ya dari Cyclops gitu, dimana range, Jackly, range, Moon juga agak range, tapi ternyata ada yang tendang nih Bang Oji. Yes. Oke, kalau gitu bakal ada tim fight dan bahkan satu lagi Samuat yang menjadi korban Bude Monster. Lihat RRQ Sena mengambil seperti ini. RRQ Sena seperti di game yang pertama. Mereka mendominasi permainan di early game, tapi jangan sampai mereka ditumbangkan di late game. Dan bahkan mereka untungnya masih punya Taka, hero scaling yang bakal bisa langsung masuk ke backline dari tim Dewa United. Dan pasti Altamis yang menjadi sorotan utamanya. Bude Monster silakan. Ya, dan ini RRQ mereka nggak kasih napas juga. Mereka terus ngepres Dewa bisa-bisa dengan adanya Violence yang maju di area depan. Ini ngebuat Dewa pun takut mau maju ke depan, takut ada Way of Dragon, dan takut keculik juga. Ini dari tim RRQ hanya memainkan pola permainan yang sangat menarik nih. Dari Violence lagi jalan-jalan sendirian langsung bertemu dengan teman-teman dari tim Dewa. Sempat dengan Cyclone Eye-nya melengsot ke kanan ke kiri dengan Sunpo, tapi tak bisa. Rotasi yang dilakukan oleh Violence seorang diri di area River membuat dia bisa dipanis. Tapi teman-teman dari Dewa sekarang tanpa adanya Violence makin bebas. Mereka bisa punya kayak oke, gak ada Violence, saatnya bersinar. Karena nggak ada yang mereka takutin lagi dari inisiator tim RRQ. Benar. Kalau misalkan dilihat ya dari Dewa sendiri juga harus ini sih, harus main pick off sih. Kalau nggak tim fight mereka mereka punya kesempatan yang kecil ya. Tapi ternyata posisinya mau pendek. Blast didapatkan, Blast tersiasat, dan bahkan sama hati kali ini menemukan objektif game menuju ke arah lawan yang dikeluarkan menuju ke arah seorang Cyclone Bull jadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi di depan sana, Banana seperempat darah terakhir, Balas masih dapat memberikan damage, Taka harus pulang. Seperempat darah yang dia miliki tidak cukup untuk timpan kali ini Bude Monster. Tidak cukup, hanya pertukarannya 1 untuk 1, dan ini adalah kali pertama juga untuk Blast berhasil dipanis oleh tim Dewa kali pertama. Tapi mengingat game yang pertama, kali pertama itu bahaya banget sih. Habis ini RRQ nggak boleh lengah sedikit pun, dan begitu pula dengan Dewa. Mereka harus bisa kuat untuk menahan dengan baik. Dan sekarang kalau posisinya seperti ini ya, emang Violence nggak boleh terpisah dari kawanan. Setuju nggak Choji? Iya, setuju banget. Karena kenapa sekalian terpisah dari kawanan? Iya. Gerakannya beda banget ya Choji ketika... Benar.
Benar-benar. Kalau misalkan lihat dari Violence sendiri, dia harus benar-benar stay banget in group karena kenapa di saat team fight lagi terjadi ada frontliner dari seorang Alice dan juga Xbox inisiasi, pasti banyak banget dari hero dewa yang bakal mundur untuk menjaga jarak mereka agar tidak terkena banyak damage. Dan itulah PR dari seorang Violence untuk mengeliminasi hero-hero yang ada. Kalau nggak mengeliminasi, minimal mendekatkan lah dari hero-hero penting dari seorang dewa untuk maju lagi ke depan dan masuk lagi ke dalam lingkaran setan yang dimiliki sama seorang Xbox dan juga Alice. Tapi ternyata RRQ yang Lord sudah didapatkan oleh tim RRQ dengan ada Will Trigger muncul. Samohate menjadi korban pertama di area belakang. Blast memberikan damage yang begitu besar. Kali ini Dewa memilih untuk mundur melakukan defense terlebih dahulu. RRQ begitu low pula tapi responnya sangat cepat. Mereka langsung balik, langsung nge-heal lagi, mencoba untuk melakukan push bersama Lord yang ada. RRQ mereka dengan gerakan lagi dan lagi Violence itu begitu on point. Dia maju mendapatkan satu dan tanpa Samohate, Dewa memilih untuk tidak melakukan kontes lebih jauh lagi, apalagi Lordnya udah diamankan oleh tim RRQ. Dan sekarang tim RRQ nge-push 3 lane-nya. Di area bawah ada Taka, di area tengah minion sempat habis dan mereka memilih untuk mengawal Lord di area top lane, Coji. Iya, Lord maju pelan-pelan dan ini kesempatan untuk RRQ untuk bisa nge-end gitu saja, mengingat tim fight juga bener-bener bakal kenceng banget bagi tim RRQ ya. Jadi dari Dewa harus lebih berhati-hati lagi karena RRQ kalau tim fight sudah wipe out sekali tadi di menit awal ya. Dan kalau dilihat dari Dewa sendiri sih kuncinya ya balik lagi pick off gitu loh. Ada hero lockdown. Oh, tak dulu Bang Oji silakan. Oke, tapi ternyata di sini staff lockdown memberikan seorang Banana, tapi ternyata dengan ada payung yang jauh kali ini membuat Araki Sena tidak bisa memaksakan Taka di arah belakang sana. Mau coba lebih, Black Shot telah dikeluarkan. Taka, what are you doing? Aku kira dia punya Winter Transit tapi ternyata tidak. Mau coba dibalikan kembali kepaksaannya pun. Mencoba memberikan damage di sini. Taka, aku kira dia punya Winter Transit dan ternyata tidak ada Winter Transit. Dan itu adalah hal yang berbahaya. Menukar Taka, padahal kalau nggak usah ditukar Taka mereka bisa dengan dapetin satu batu red. Lihat, tak ada Winter Transit. Tapi apa yang terjadi? Taka tidak menggunakannya. Karena kalau Alice sudah berani masuk seperti itu, nggak mungkin nggak punya Winter Transit kalau menurut aku. Silakan Budi Monster. Iya, ada kemungkinan cooldown atau nggak sempat terpencet karena begitu banyak sisi yang dimiliki oleh Dewa juga kan. Dan mungkin terkena Donald Wolf King. Ya nggak sih, Cuji? Iya benar banget. Tapi kalau misalkan dilihat dari itemnya sendiri ya, dari Athena Shield sudah keluar nih ada 2 dari seorang Blaze dan juga Violence ya. Sementara dari Dewa lebih menyiapkan keredaan armor mengingat dari seorang Taka sendiri damage-nya ini continuous dan sepertinya akan ada war lagi pelan-pelan ya. Oh enggak, masih belum. Terasa salah. Oke. Ngomongin lagi item seorang dari item oke, kita ngomongin replay dulu pelan-pelan. Di sini momen dimana setuju banget kata Bang Oji bilang Taka tidak ada Winter Transit dan ditukar juga sama OHT. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sendiri di sini Dewa lebih unggul sih karena kenapa dia mendapatkan seorang Taka mendapatkan seorang Taka gitu loh, dimana salah satu kunci untuk team fight yang benar-benar chaos dari seorang RRQ lah. Kalau misalkan ada Banana sih ya oke lah, masih dibilang masih sangat menyeramkan dengan adanya Last Insanity. Tapi dari Banana sendiri dia masih bisa, dari Dewa masih bisa ngedes, masih bisa keluar dari Last Insanity-nya gitu. Tapi kalau misalkan Taka datang terus ditambahin lagi dengan Blood Out, itu bakalan melimit banget pergerakan dari Dewa, mengingat dari Blood Out-nya seorang Taka juga bisa nge-slow gitu loh. Nah dari Blaze sendiri kalau aku perhatiin dari tadi juga masih belum punya posisi yang enak untuk memberikan damage dan dia lebih ke arah executor. Ini Dragon muncul karena Samohate lagi menjadi korban utama. Ini kalau ngomongin masalah galak-galakan ya, RRQ mereka lebih galak sih. Sekarang kita bandingin Violence dan juga Samohate kan. Tapi perbedaannya adalah Samohate jalan-jalan teman-temannya masih jauh nih. Tapi Violence dan juga tim RRQ ya mereka lihat ada di depan, ada itu langsung wave trigger, inisiasi yang baik dan damage-nya juga langsung masuk dari teman-teman RRQ, nge-follow up dengan sangat cepat. Gila, berkali-kali ini dilakukan oleh tim RRQ nih, Oji. Oke, betul banget Budi Monster. Tapi aku bilang sih di sini ada satu yang mungkin kita belum bacakan ya. Samohate berkali-kali berada di point dead yang cukup banyak, di atas 5. Di game sebelumnya juga 7 atau lebih, aku lupa. Sedangkan sekarang 6. 7. Itu sebenarnya itu bukan hal yang baik kalau menurut aku. Kenapa? Karena dia tandanya tidak menjaga posisi dengan baik. Memang tanker itu harus berada di depan. Memang tanker itu harus tumbang dibandingkan teman-temannya. Tapi kalau misalnya feeder terlalu banyak seperti ini bukan hal yang baik. Satu buah Evan Feather dikeluarkan, tapi untuk
seorang banana itu bukan hal yang berdua karena salah kan yang lihat tapi ternyata Saka is coming. Saka memfollow dengan cukup baik. Ada Samuel di belakang sana mencoba fokus menuju ke arah Lord yang diamankan begitu saja. Blaze gak bisa dipegang, Blaze dipaksakan semua menuju ke arah Blaze tapi lihat cover dari Araki Sena yang baik membuat Blaze tetap bertahan. Dan bahkan Dewa United mereka kehilangan 3 playernya. Apa yang mereka pikirkan ketika mereka memaksakan terhadap Xbox yang masih memiliki Viraga Armor. Soft skillnya mereka keluarkan begitu saja. Sedangkan Blaze sedang bebas untuk melakukan lore. Itu bukan hal yang baik Udah Monster kalau menurut aku. Yes, apalagi mereka kehilangan Lord yang kedua ini akan dipush langsung dari depan. Wild Dragon muncul dan mendapatkan Crusher. Begitu baik dari tim RRQ melihat apa yang mereka bisa dapatkan dan gak buang-buang waktu. Mereka masuk ke dalam base milik tim Dewa Lapsin. Saat ini tim meledak keluar Karesa. Apa Karesa mau hati lagi pun tumbang. Terus ada 2 member tadi Zekli dan juga Altanis mencoba untuk melakukan defense. Tapi base Dewa berhasil didapatkan oleh tim RRQ. Merdeka di game kedua tim RRQ setelah